Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Koni Agustina dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini 41. Menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Titik 2. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Tujuan pembelajaran: pertama, mampu memahami cara menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Kedua, mampu menyebutkan struktur bagian-bagian teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Ketiga, mampu menuliskan ciri-ciri bahasa, ejaan, dan tanda baca, pilihan kata, kalimat efektif, koherensi dan kohesi teks laporan percobaan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan menyimpulkan teks laporan percobaan. Menyimpulkan teks laporan percobaan adalah meringkas informasi yang terdapat pada akhir atau pendapat akhir yang ada pada teks laporan percobaan. Cara menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama kita lakukan adalah bacalah keseluruhan teks laporan tersebut secara seksama. Yang kedua, kita lakukan sambil membaca laporan percobaan, perhatikan bagian yang akan disimpulkan seperti tujuan, alat dan bahan, langkah, dan hasil. Yang ketiga, simpulkanlah informasi tujuan, alat atau bahan, langkah, dan hasil laporan hasil percobaan tersebut dengan bahasa sendiri. Untuk melihat dan memahami contoh dari simpulan informasi laporan percobaan, mari kita perhatikan kembali contoh teks laporan percobaan yang berjudul Laporan Praktikum Jaringan Silem. Dalam laporan terdapat 7 bagian yang dilengkapi dengan daftar pustaka. Ketujuh bagian tersebut: pertama, memiliki tujuan; kedua, kajian teori; yang ketiga, alat dan bahan; yang keempat, prosedur; kelima, hasil pengamatan; keenam, pembahasan; yang ketujuh, simpulan yang dilengkapi dengan daftar pustaka. Kedua, struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi dua, struktur umum dan struktur khusus. Struktur umum terdiri atas, yaitu umum atau klasifikasi pernyataan yang berisi menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Selanjutnya, uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Selanjutnya, contoh struktur umum. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Yang kedua, yaitu uraian yang berisi Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye, kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi selama 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Selanjutnya, struktur khusus sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu terdapat 6. Yang pertama ada judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat adalah langkah-langkah, yang kelima hasil, dan 6 adalah kesimpulan. Selanjutnya contoh struktur khusus. Di sini jelaskan secara rinci mengenai suatu laporan jaringan silem. Adapun struktur khususnya dapat dilihat pada halaman 17 sampai halaman 20 di buku siswa. Selanjutnya, kebahasaan teks laporan percobaan terdiri atas 3. Yang pertama, kata kerja aktif, kata tugas, dan kata benda. Kata kerja aktif adalah kata yang menyatakan suatu tindakan secara aktif. Contohnya, kelelawar mendengar dari jarak 1 km. Kata kerja aktif pada contoh tersebut adalah mendengar, yaitu melakukan suatu kegiatan.
Kedua, kata tugas. Contoh kata ketika, maka, kah, lah. Yang terakhir, kata benda seperti tangkai bunga, perumahan, padi, dan belalang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi